Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'adah wa nasara abadahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kataba 'alal mu'minina syiyama fi syahri Ramadan wa anzala bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tahmil dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang telah kita peroleh setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya kecil semata. Tidak lupa puji syukur kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Tahlil kita lantungkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam ini tunduk kepada perintahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan, berkat dan limpahan rahmat dan maghfirah-Nya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian bersuruh, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata,
wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka juga untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak perladan hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Tetapi setelah semua cobaan yang telah kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasa lapar. Lihatlah diri kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering kali kita merasa paling besar? Bukankah kita sering kali merasa paling benar? Seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah-olah kita Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya ini adalah makhluk-makhluk yang sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh mengucapkan zikir dan takbir? Apa yang menahan hati kita sehingga sulit sekali merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan surga? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturunkan hawa nafsu? Apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak, sedemikian kita lantang kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud di hadapan Allah. Jangan karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Jangan karena kesombongan dan kebodohan kita menjadikan sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kesenangan sesaat di dunia ini tetapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah selepas Ramadan kita semakin dekat dengan Islam ataukah justru kita semakin jauh? Hanya diri pribadi kita nanti yang akan membuktikannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh setelah Ramadan ini selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya khatib akan memberikan 8 pesan yang seharusnya kita pegang teguh setelah Ramadan ini selesai. Yang pertama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tidak bisa bersembunyi dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan sama sekali. Kita benar-benar sadar saat berpuasa, meski di tempat yang sangat sepi dan tidak ada yang mengetahui, kita sendirian, tidak mungkin kita diam-diam minum air meskipun hanya seteguk. Bahkan air setetes pun kita jaga agar tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Meski kita sendirian tetap dilihat Allah, meski satu tetes tetap juga dilihat Allah, karena kita merasa bahwa Allah selalu bersama kita, dengan kita dan kita selalu dilihatnya. Sungguh luar biasa. Puasa telah menyadarkan kita akan pengawasan Allah atas diri kita hingga pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Inilah derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan bila kamu tidak dapat melihatnya, maka niscaya Allah melihat kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesadaran seperti ini bukan hanya dimaksudkan saat kita berpuasa Ramadan saja.
tapi hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan kita secara keseluruhan, dimanapun kita berada, di kantor atau di pasar, di rumah sendirian atau di losmen, saat tidak ada istri ataupun suami. Betapa indahnya apabila semua pejabat pegawai negeri dan para pengusaha di negeri ini tidak ada satupun yang korupsi, karena sadar berapapun uang yang diambil, semuanya tetap dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena adanya pengawasan KPK, bukan karena adanya jaksa, bukan karena adanya kepolisian, tapi dia sadar bahwa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia selalu hidup dan tidak pernah mati, dan selalu menghidupkan dan selalu mengurus makhluknya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar melakukan kewajiban, baru setelah itu kita menerima hak. Banyak orang yang hanya pandai menuntut hak, tapi tak pandai menunaikan kewajiban. Maka jadilah akhirnya hak itu tak pernah dia dapatkan. Karena tak logis seseorang mendapatkan hak, padahal kewajiban tak pernah dia tunaikan. Orang yang sukses adalah orang yang mau dengan baik melaksanakan kewajiban, baru setelah itu dia mendapatkan hak. Puasa Ramadan benar-benar telah menyadarkan kepada kita, kita semua akan adanya hukum dan hak kewajiban ini. Kita menjalankan puasa lalu kita dapatkan hak untuk berbuka. Kita lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan semua larangan-larangannya selama kita berpuasa, dan kita diberikan hak untuk dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah jalan yang lurus, benar dan logis. Mematuhi perintah Allah, beriman kepadanya, lalu silakan untuk meminta dan berdoa kepadanya. Banyak orang yang tak tahu malu, minta masuk surga tapi salat tak mau. Banyak minta berdoa kepada Allah, tapi saat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, pura-pura tidak mendengar dan tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepada Allah di saat kamu sempit, niscaya Allah akan melihat kamu di saat juga kamu senang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar bahwa kebersamaan adalah indah dan penuh berkah. Puasa Ramadan membuktikan bahwa kebersamaan berjamaah adalah penuh berkah dan menjadikan sesuatu yang sangat berat itu menjadi sangat ringan. Bukankah sebenarnya salat tarawih itu berat? Namun karena kita lakukan berjamaah, maka menjadi terasa sangat ringan dan sangat indah sekali. Inilah ajaran berjamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam ini adalah umat yang satu. Andaikan semangat dan spirit kebersamaan ini benar-benar kita wujudkan, maka kita pasti menjadi umat yang paling baik, kuat dan hebat, tak mungkin tertandingi. Apa yang tak bisa kita lakukan umat Islam ini andaikan kita bersatu padu. Tapi sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak bersatu padu, kita bercerai-berai karena ada faktor suku, faktor bahasa, faktor organisasi, partai, mazhab, maka inilah musibah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam meski sangat besar, tapi nyaris tak memiliki kekuatan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan saat saudara-saudara kita di Palestina hari ini dibantai oleh kaum Yahudi yang sangat kecil itu? Apa yang bisa kita lakukan pada saat saudara-saudara kita Muslim diintimidasi oleh orang kafir? Kita hanya kaget-kaget saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kaum Yahudi sudah bertahun-tahun berbuat biadab seperti itu dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan hendaknya segera menyadarkan kepada kita untuk berjamaah secara benar, yaitu berjamaah atas dasar Islam, bukan berjamaah atas dasar organisasi, bukan berjamaah atas partai, suku atau bangsa. Kita boleh saja memiliki suku, bangsa, bahasa, organisasi, mazhab atau partai yang berbeda-beda.
tapi kita semua harus berjamaah dan bersatu padu di bawah ikatan Islam. Bukankah saat Ramadan kita kompak berpuasa dan beribadah? Meski kita memiliki suku yang berbeda, memiliki bangsa yang berbeda, organisasi yang berbeda, partai yang berbeda, mari kita buang fanatisme sempit yang membuat umat Islam ini bercerai-berai. Mari kita masuk ke dalam ikatan Islam yang utuh. Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita sadar bahwa hakikat diri kita adalah jiwa, bukan tubuh. Puasa menyadarkan kita bahwa tubuh ini hanyalah rangka atau rumah belaka. Hakikat manusia adalah jiwanya. Cepat atau lambat tubuh ini pasti akan ditinggalkan, dan kalau sudah kita tinggalkan maka tak berarti dan tidak bernilai sama sekali. Maka betapa merugi orang-orang yang hanya sibuk mengurusi kesehatan jasmaninya saja, sementara ruh dan jiwanya tak pernah dia berikan hak. Betapa buruk orang-orang yang hanya sibuk makan dan minum sehingga tak peduli halal dan haram, padahal jasmani ini bakal dikubur dan dijadikan satapan cacing yang ada di dalam tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa menyadarkan kita bahwa jiwa inilah yang terpenting, roh inilah dan bakal mendapat balasan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kamu dan juga tidak melihat kepada rupa kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa semua kenikmatan dunia hanyalah sementara. Tanpa agama adalah sia-sia, bahkan membawa celaka. Yang kaya di dunia ini sementara, yang sehat sementara, yang cantik pun sementara, yang muda sementara, pejabat pun sementara, dan semua itu akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi sumber malapetaka bila tidak dilandasi dengan agama yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa banyak orang yang kaya akhirnya menderita karena tak memegang teguh agama. Betapa banyak pejabat tinggi yang akhirnya jatuh hina karena tidak istiqamah. Betapa banyak rumah tangga yang menjadi berantakan setelah ekonomi meningkat sementara iman menurun. Inilah puasa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kepada kita bahwa peningkatan materi duniawi yang tidak diiringi dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan hanyalah mempercepat penderitaan. Maka pembangunan fisik saja tanpa dilandasi dan diiringi dengan ketaatan dalam beragama, maka itu tidak akan menambahkan kemakmuran, tapi justru mempercepat kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlakulah terhadap mereka perkataan Allah, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kesulitan membawa kemudahan, perjuangan membawa kemenangan, puasa mendatangkan hari raya. Inilah kaidah penting yang harus kita camkan. Siapa saja yang ingin sukses tidak mungkin tidak menghadapi kesulitan. Tak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Siapa yang hanya berpangku tangan, maka cukuplah udara hampa yang dia dapatkan. Puasa mengajarkan kita semua untuk tak mungkin merasakan nikmatnya berbuka dan hari raya kecuali orang yang telah berpuasa dengan baik. Wahai anak-anak dan para pemuda, yang yatim dan yang papa, yang sakit dan yang lemah, jangan anggap kesulitan itu rintangan. Sesungguhnya kesulitan itu adalah tangga manis untuk mengantarkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa iza faraghta fansab, wa ila rabbika warqab. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sadar yang ketujuh, yaitu adalah kita sadar bahwa dalam kehidupan ini hendaknya kita saling mencintai. Puasa telah mengajarkan kita empati dan berbagi terhadap sesama. Kita berpuasa tetapi ada makanan untuk berbuka. Kita berpuasa tapi hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Ada saudara-saudara kita yang berpuasa tapi tak ada makanan untuk berbuka dan tanpa batas waktu karena memang tak ada. Itulah makanya semuanya kita di akhir bulan suci Ramadan kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah untuk para fakir dan miskin. Jadi puasa mengajarkan kita semua untuk saling berbagi dan cinta mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kamu masuk surga sehingga kamu beriman kepada Allah, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling cinta mencintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa Allah sangat mencintai kita semua. Allah menganugerahkan Ramadan yang penuh berkah. Allah telah membuka pintu-pintu surga. Allah menutup pintu neraka. Setan pun telah dibelenggu, pahala dilipat gandakan dengan melimpah ruah. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan telah Allah anugerahkan. Inilah kecintaan Allah kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman ini. Tinggal apakah kecintaan Allah ini kita balas dengan ketaatan atau kedurhakaan. Betapa buruknya bila kecintaan ini kita balas dengan kemaksiatan. Betapa buruknya bila panggilannya yang penuh dengan kecintaan ini kita sambut dengan pura-pura tidak mendengar. Betapa buruknya bila hari raya yang penuh berkah, bergemuruh takbir, tahlil dan tahmid ini lalu kita susul dengan pesta dosa. Betapa buruknya bila kita berkumpul bersuka cita sekarang di sini salat Idul Fitri, tapi besok pagi kita tak mampu lagi melangkahkan kaki ke masjid untuk salat subuh dan salat-salat lainnya. Betapa buruknya bila di bulan Ramadan masjid penuh ramai, tapi setelah itu kembali sepi dan sunyi. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, kami mohon cintamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, betapa indah Ramadan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, telah membuat kami semua memiliki kesadaran yang penuh, sehingga dengan Ramadan ini kami merasakan ketentraman, kenikmatan dan kebahagiaan. Ibadah mudah kami lakukan, masjid-masjid penuh dengan para jamaah yang sholat, yang berzikir dan membaca Al-Quran. Tapi kini Ramadan telah pergi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa cepat Ramadan berlalu, betapa indah kenangan yang ditinggalkannya. Rasanya baru kemarin datang tapi kini telah meninggalkan kita semua, dan tidak mungkin kita minta kembali lagi. Memang Ramadan pasti akan datang lagi di tahun depan, tapi tidak ada jaminan kita masih hidup di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajal bisa datang kapan saja, tak pandang yang tua ataupun yang masih muda, yang sakit maupun yang sehat, yang miskin ataupun yang kaya, yang susah maupun yang sedang pesta. Tak ada yang bisa lari dari kematian, dan tidak ada yang bisa sembunyi dari kematian. Innama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dan di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu di dalam peti yang sangat kokoh. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk kebaikan dan umat Islam dimanapun saja berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami salat dan sujud,
Hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami berharap rahmat dan kasih sayangmu. Kami takut azabmu ya Allah, karena azabmu itu sangat pedih. Ya Allah, persatukanlah kaum muslimin untuk mengamalkan dan menegakkan agamamu. Dan karuniakanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Jangan biarkan kami bercerai-berai. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah masyarakat kami, lindungilah anak-anak kami dari berbuat dosa dan godaan setan. Jangan segera Engkau lenyapkan hari yang suci ini ya Allah. Berikanlah kepada kami masih ingin bertemu dengan Ramadan lagi. Kami masih ingin salat Idul Fitri bersama lagi ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang sengaja merusak kesucian Idul Fitri dengan pesta dosa dan kemaksiatan yang membuat masyarakat kami menjadi rusak dan anak-anak kami menjadi hancur. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan dan musibah, para janda, anak-anak yatim, kaum lemah dan kaum fakir dan miskin. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Tolong dan lindungi mereka yang ditimpa musibah. Anugerahkan kebahagiaan kepada mereka. Siramilah mereka dengan zikir yang melimpah dari sisimu ya Allah, yang penuh berkah. Kami lemah tak berdaya membantu dan menyantuni mereka. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah dan jauhilah diri kami dari penguasa-penguasa yang zalim, yang fasik dan kafir. Anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan kitab-Mu sebagai landasan kemimpinannya ya Allah, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, dari negeri kami, dari badai krisis, fitnah, bencana dan dosa yang membinasakan. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari ria, lisan kami dari dusta, dan bersihkanlah mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan dan apa yang kami sembunyikan di dalam dada kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah akhlak para pemimpin kaum muslimin. Bimbinglah mereka dalam menegakkan keadilan, menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat. Tumbuhkanlah kecintaan rakyat kepada mereka dan kecintaan mereka terhadap rakyat. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemuda kaum muslimin. Jadikanlah mereka pecinta keimanan, dan jadikanlah iman itu indah dalam hati mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang lurus dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama sekali bagi khatib sendiri yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abadahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.